Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian dan juga rekan-rekan guru. Kali ini saya akan membagikan sedikit informasi terkait platform pembelajaran online yang bisa kita gunakan pada saat proses pembelajaran, baik itu pada saat kita praktek TOEFL ataupun pada saat kita di sekolah ya. Jadi di sini ada beberapa platform yang bisa kita gunakan, yaitu diantaranya Moodle, iSpring Learn, Easy LMS, Sublitmus, Canvas, Padlet, Quizlet ya. Nah, Moodle ini yang mungkin sudah banyak diketahui ya sama rekan sekalian, karena memang penggunaan Moodle ini paling gampang bagi kita mahasiswa dan juga rekan-rekan guru. Ini kegunaannya untuk mendukung pembelajaran daring ya. Jadi di sini kita juga bisa menambahkan materi, juga menambahkan beberapa tes yang kita anggap perlu. Kemudian yang paling penting adalah Moodle ini dia gratis ya. Jadi bisa kita gunakan untuk di level apapun. Kemudian ada iSpring Learn. Kalau iSpring Learn ini dia lebih ke pelatihan ya. Jadi di sini tujuannya memang untuk mengukur efektivitas pelatihan. Jadi bisa digunakan untuk sekolah, bisa juga digunakan untuk perusahaan-perusahaan kecil atau UMKM. Dan iSpring juga sifatnya mudah digunakan karena terintegrasi dengan iSpring Suite. Kemudian ada Easy LMS. Nah, di Easy LMS ini dia berbasis kuis dan khusus online ya. Jadi di sini juga bisa digunakan untuk kelas-kelas kita. Nanti kita tinggal menyesuaikan mata pelajaran apa atau mata kuliah apa yang mau kita pakai, dan akan kita masukkan di LMS ini. Kemudian ada Sublitmus, ini bisa untuk perusahaan dan juga bisa untuk sekolah-sekolah ya. Jadi memang dia terintegrasi dengan alat bisnis. Jadi fiturnya banyak, tidak hanya fitur tes tapi juga banyak fitur lain yang bisa kita gunakan untuk di perusahaan. Nah, yang paling populer itu Canvas ya. Canvas ini berbeda dengan Canva. Jadi kalau Canvas ini dia LMS-nya ya. Memang lebih cocok untuk kita pakai di sekolah atau di universitas. Dan ini bisa diakses juga sama peserta didik melalui handphone mereka. Nah, perbandingannya seperti apa? Perbandingannya ini, jadi yang open source itu memang Moodle karena dia juga gratis dan gampang digunakan. Kemudian Canvas tadi, beberapa fitur dari sini itu memang berbayar. Jadi kalau kita mau menggunakan fitur yang lebih, kita harus membeli aplikasi tersebut ya, berbayar. Bagaimana memilih platform yang tepat? Tentunya identifikasi dulu tujuan pembelajaran dan skala operasinya apa. Kemudian kita lihat dulu fitur-fiturnya seperti apa dan kemudian kita uji coba ya. Sekarang kita mau uji coba nih beberapa platform. Yang pertama kita akan uji coba Padlet. Nah, ini Padlet. Jadi di awal itu kita harus registrasi dulu ya, pakai email aktif kita. Kemudian nanti ada konfirmasi. Setelah itu baru kita bisa bikin kelas di sini. Dan di sini saya bikin folder baru, folder TOEFL. Kemudian apa yang akan kita tambahkan di sini informasinya. Misalnya di kelas TOEFL ini saya mau ngasih informasi terkait pembelajaran vocabulary ya. Jadi di sini nanti saya masukin nih apa aja sih yang bisa dipakai untuk ngajarin vocabulary. Jadi dia ada digital mind map, ada Kahoot, ini yang familiar sama kita ya, digital word wall, ada Quizlet, kemudian ada storytelling, ada virtual vocabulary scavenger hunt, kemudian ada vocabulary dictionary, Flowjing, kemudian ada crossword puzzle creator. Nah, di sini udah saya masukin semua. Jadi nanti mahasiswa bisa mengakses ini yang sudah kita masukkan di sini. Nah, yang lain-lainnya bisa kita lihat di galerinya ada apa saja. Nah, di sini ada AI-nya juga yang buat bantu kita. Jadi di sini juga kita bisa masukin video ya, bisa masukin video, bisa masukin PowerPoint juga, dan kemudian juga kita bisa ngajak diskusi nih. Ya, oke. Dan kemudian itu ada Teachmin. Nah di Teachmin ini sama, kita harus registrasi dulu, kemudian
kita bisa nambahin apa kelas yang mau dibuat. Nah, di sini saya contohin, saya ambil vocational high school. Nah, jadi untuk SMK nih misalnya, karena materi yang mau saya masukin terkait SMK ya. Nah, jadi di sini bisa juga kita melihat attendance-nya anak-anak ini, apa namanya, kehadirannya berapa. Kemudian juga sini ada untuk tesnya juga ada, kemudian ada untuk chat, kemudian ada study material. Nah, di sini saya masukin karena ini SMK, saya masukin buku kuliner ya. Nah, ini mereka bisa baca di sini. Oke, nanti setelah ini juga ada latihannya di sini juga, gitu ya. Setelah itu ada satu lagi platformnya, yaitu Canvas ini yang saya sebutkan tadi. Sama, kita harus registrasi dulu, kemudian baru bisa login, dan setelah itu kita bisa bikin kursusnya apa. Nah, ini saya buat English for Engineering ya di sini. Karena saya mau bikin kelasnya TOEFL. Nah, materinya ini saya masukin di sini, bukunya di sini. Nah, di sini juga bisa kita bikin diskusi untuk dengan siswa kita, di sini ada. Oke, kemudian saatnya kita mau bikin quizzes juga ada ya. Jadi memang fiturnya menurut saya lumayan lengkap di bagian Canvas ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa pilih nih mau pakai Canvas, Padlet, atau yang lainnya yang kira-kira pas dengan apa yang mau kita ajarin, dengan materi-materi yang udah kita siapkan. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.